Terima kasih telah menonton video saya sebelumnya. Melanjutkan dari episode selanjutnya, kali ini saya akan melanjutkan kembali kisah perjalanan saya di Akpelni. Pada suatu ketika, saya bertemu dengan seorang teman. Kami mengobrol pada saat itu dan menceritakan bahwa saya tidak kuat lagi menjalani hidup seperti ini. Dan saya mau balik kampung saja. Saat teman saya mengatakan, "Coba kau lihat orang gila di sana." Lalu saya menjawab, "Emangnya kenapa dengan orang gila tersebut?" Teman saya berkata, "Orang gila aja bisa hidup bro, dan bahagia dengan kehidupannya." Lalu saya jawab, "Iya juga ya." Teman saya berkata, "Intinya gini aja, kalau mau hidup enak, kita harus gila." Dan pada saat itu juga, dia mengajak saya untuk melaut pertama kalinya selama 14 hari lamanya. Dan saya iakan karena saya ingat, kata dia kalau mau hidup enak, kita harus gila. Di sini sangat menarik sekali pengalaman berharga yang saya dapatkan. Saya mulai diajak on board selama 15 hari. Dan selama 14 hari itu pun, saya tidak bisa mandi dan hanya bisa menggosok gigi saya. Tetapi hikmah di sini saya belajar banyak hal di dunia shifting dan pertambangan. Saya berlayar selama 15 hari tersebut sama sekali tidak digaji. Saya cuma dapat makan dan pengalaman. Pada suatu ketika, saya kembali dapat kesempatan untuk on board. Saya kembali iakan dengan kesempatan tersebut. Dan di sini ada hal baru yang saya dapatkan. Kapal yang saya naiki yang melakukan loading batu bara dari tongkang Mander Peso mengalami masalah karena batu bara dari tongkang terbakar. Tiba-tiba pemilik batu bara menelpon pada saya untuk menyelesaikan problem tersebut agar batu bara yang terbakar di atas tongkang dapat dimuat. Saya mencoba membantu semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan saya sukses menyelesaikan masalah tersebut. Pada saat itu, saya diberikan bayaran sebesar 17 juta oleh pemilik batu bara tanpa saya meminta. Uang dari hasil tersebut saya belikan motor. Hari itu saya senangnya minta ampun. Tahun 2013, pemilik batu bara yang pernah saya tolong dulu menelpon dan menawari saya untuk join di perusahaan barunya yang bergerak di bidang shipping dan pertambangan. Di situ saya mendapatkan gaji sebesar 7 juta per bulan. Bagi saya pada saat itu sudah memuaskan. Tetapi perusahaan tersebut tidak berlangsung lama. Hanya bertahan selama 6 bulan dikarenakan kebijakan pemerintah mengenai izin pertambangan yang mengharuskan perusahaan ini gulung tikar lebih cepat. Akhirnya terulang kembali kehidupan saya menjadi seorang pengangguran. Pada suatu hari, saya mencoba untuk berkomunikasi dengan perusahaan pertama saya yang kerjanya mengantar surat dulu. Tanpa rasa malu, saya mencoba berkomunikasi untuk dapat kembali. Dan ternyata saya masih direspon baik. Dan saya kembali diterima bekerja di sana. Dan saya heran, setelah saya kembali ke perusahaan tersebut, saya malah dapat gaji yang sebelumnya saya pernah mengabdi di perusahaan tersebut selama 1 tahun tanpa digaji sama sekali. Waktu terus berjalan, saya mulai menunjukkan hasil bahwa lulusan Akpelni Tata Laksana bisa bersaing dengan jurusan lain. Dan jangan pernah pandang sebelah mata dengan jurusan Tata Laksana. Di benak saya, apa yang dilakukan lulusan Akpelni seperti nautik
dan teknik, saya pun juga bisa. Di tahun 2014, saya bertemu dengan Kapten Joko. Dia juga adalah alumni Akpelni. Orang ini sangat unik menurut saya. Beliau tidak pernah sekalipun memuji saya dengan apapun yang saya kerjakan. Dia selalu menghina, mencaci, bahkan membuli seolah-olah dialah yang terhebat. Setelah beberapa waktu, saya kembali bertemu di tahun 2015 dengan beliau. Dengan sikap yang sama, menghina, mencaci, dan juga membuli. Namun ada perbedaan di sini. Setelah beliau hina-hina saya, beliau berkata, pujian adalah racun yang nyata, dan hinaan adalah madu yang sesungguhnya. Awal mendengar kata-kata itu biasa saja. Setelah saya pikirkan benar juga apa yang dikatakan oleh Kapten Joko, jika pada awal bertemu beliau memuji saya, mungkin saya tidak akan pernah sampai ke titik ini. Disinilah tempat awal meniti karir di Banjarmasin.